Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, alangkah baiknya dulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Alhamdulillah kita hadir semua. Bagaimana kabar anak-anak Ibu kali ini? Alhamdulillah, semoga kita masih dalam lindungan Allah, sehingga kita masih bisa berkumpul dan belajar melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Nah, sebelum kita mulai dalam pelajaran, Ibu ingin menanyakan kepada kalian. Di sini, siapa yang suka membaca koran atau novel? Bagus, hampir semuanya ya yang suka membaca. Nah, kenapa Ibu bertanya seperti itu? Karena materi kita hari ini atau pembelajaran kita pada hari ini tentang bagaimana kita menemukan gagasan utama dari teks apa yang telah kita baca. Bisa dipahami anak-anak? Mantap. Nah, langsung saja kita mulai. Buka bukunya pada halaman 25. Di situ ada bacaan. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, gimana kalian saat membaca? Apakah bisa? Apakah sudah bisa kalian cerna? Bagus. Nah, sekarang di situ ada teks bacaan. Ibu ingin anak-anak Ibu semua membaca dengan suara yang keras dan semangat ya. Nah, pintar. Sekarang Ibu menanya, manfaat kegiatan kita untuk membaca itu apa? Ya, bagus. Manfaat kita untuk kegiatan membaca itu sangat penting. Manfaatnya itu sangat berguna bagi kita sendiri. Karena kita bisa mengetahui apa yang telah kita baca. Misalnya kita suka buku ini, kita harus bisa membacanya. Kita berarti kita memang benar-benar suka sama buku tersebut karena kita bisa membaca, kita bisa memahami, kita bisa merangkum apa yang telah kita baca. Ini selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai gagasan utama. Gagasan utama itu sama saja artinya dengan pikiran pokok atau inti dari setiap paragraf dalam suatu cerita. Nah, bisa dipahami anak-anak Ibu? Nah, pintar. Nah, selanjutnya ada contoh untuk kita mencari gagasan utama dari sebuah teks yang kita baca. Contohnya kita ambil dari koran. Misalnya koran itu menceritakan tentang kejadian-kejadian yang pada hari itu ada di koran yang kita baca. Nah, contohnya koran, misalnya koran dari Harian Kompas. Nah, di sini ada tentang kematian warga kulit hitam George Floyd dan demonstrasi besar yang mengecam peristiwa itu. Di paragraf keduanya ada dia ditangkap polisi dan lehernya ditindih lutut seorang anggota kepolisian yang bernama Derek Chauvin hingga Floyd tak bisa bernapas lalu meninggal. Paragraf ketiga, istrinya telah mengajukan cerai karena terkejut dengan kekerasan yang dilakukan Chauvin. 3 rekannya dinilai ikut bertanggung jawab dan juga sudah dipecat. Pada paragraf keempat, kita bisa lihat, selain masalah realisme, ada masalah kesenjangan antara warga kulit putih dan kulit hitam. Yang kelima, di Minneapolis, angka media itu lebih rendah lagi, lebih kurang 44%. Nah, di paragraf yang terakhir, ada bisa jadi kesenjangan kesejahteraan muncul karena dipicu stereotopi. Nah, dari situ Ibu ingin mengasih contoh kalimat utama dari paragraf yang telah Ibu bacakan tadi. Misalnya saja paragraf kelima. Misalnya kalimat utamanya di bagian akhir, yakni dengan kata lain dan banyak keluarga kulit hitam kurang bersejahtera dibanding kulit putih. Pintar. Nah, di paragraf pertama misalnya gagasan utamanya adalah persoalan realisme yang muncul dari kematian Georgette. Contoh dari paragraf keempat itu, arti dari kesenjangan dalam teks itu adalah perbedaan kesejahteraan. Nah, bisa dipahami.
Sekarang ibu ingin anak-anak ibu membaca teks pada LKS atau buku yang ada pada kalian. Ibu ingin kalian semua membaca tentang teks atau bacaan yang berjudul Ikan Pari Terbesar. Nah, sudah dibaca. Nah, ibu ingin kalian berdiskusi tentang menjawab pertanyaan isi teks dari ikan pari yang telah kalian baca. Di bawahnya ada pertanyaan kan? Nah, pintar. Setelah kalian menjawab, kalian bisa mengkomunikasikan hasil diskusi yang telah kalian jawab. Dari kelompok lain boleh menanggapi atau boleh menambah jawaban dari teman-temannya. Nah, setelah ibu koreksi, setelah ibu mengamati dari apa yang telah kalian kerjakan, dari tanya jawab, diskusinya, menambahkan pertanyaan temannya, sekarang ibu ingin memberitahukan ikan pari tersebut. Di bawah itu kita menemukan bacaan teks, ya kan? Nah, sekarang ibu ingin bertanya, siapa di sini anak-anak ibu yang belum memahami materinya? Semuanya sudah paham? Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Nah, pintar. Sebelum ibu mengakhiri, ibu akan memberi sedikit penjelasan tentang materi ikan pari tersebut. Nah, di sini kan ada pertanyaan, nama ikan pari terbesar di dunia bernama ikan pari manta. Apa ciri khas ikan pari tersebut? Coba anak ibu. Iya, pintar. Ciri khas ikan pari manta itu adalah sepasang tanduk di dekat mulutnya. Tanduk ini gunanya untuk memasukkan air laut yang mengandung plankton ke dalam mulutnya. Pintar. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan sirip ikan pari manta tersebut digunakan? Sirip ikan pari tersebut digunakan ketika ikan pari tersebut berenang dengan cara mengombakkannya mirip dengan gerakan burung terbang. Nah, siripnya itu digunakannya ketika dia berenang atau mungkin ketika dia mencari makan, ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, di mana kita dapat menemukan ikan pari manta? Ikan pari manta dapat kita temukan di lautan tropis di seluruh dunia. Pintar. Mengapa ikan pari manta disebut ovovivipar? Ikan pari manta disebut ovovivipar karena telur ikan pari manta menetas saat masih berada di dalam tubuh induknya, sehingga ikan pari tersebut terlihat seperti melahirkan anaknya. Pertanyaan terakhir, bagaimana ikan pari manta di Indonesia bisa kita ketahui? Ikan pari manta di Indonesia bisa kita ketahui dengan memiliki beberapa nama lokal seperti cawing kalung, lampang, dan pari kerbau. Nah, anak-anak ibu sudah dapat memahami materi pelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum ibu tutup pelajaran kita hari ini dan ibu sudah menilai jawaban dari anak-anak semua, ibu senang kalian bisa dapat memahami apa yang telah kalian baca, apa yang telah kalian sampaikan. Kalian bisa mendengar apa yang telah ibu sampaikan ke kalian hingga kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sebelum ibu akhiri, ibu ingin anak-anak ibu mengerjakan soal evaluasi dengan menemukan gagasan utama di tiap paragraf. Ada di bawah ikan pari tadi, ada pertanyaan, ada soal, evaluasi, itu kalian kerjakan di rumah. Akan ibu periksa pada pertemuan kita atau pada hari kita berikutnya. Baik anak-anak. Nah, sebelum ibu mengakhiri, ibu ingin memberikan apa pesan moral, apa yang kita dapatkan dari yang kita pelajari hari ini. Anak ibu yang gemar membaca, pesan moralnya yang kita ambil itu adalah membaca itu sangat penting. Kenapa ibu bilang sangat penting? Karena kita diawali dengan membaca, dengan menulis, dengan tahap-tahapan kita itu banyak. Dari yang tidak pandai membaca, sampai pandai membaca, sampai bisa merangkum apa yang telah dia baca. Ibu sangat senang hari ini belajarnya sangat disiplin, kalian bersemangat, dan ibu juga bersemangat mengajar. Baiklah anak-anak, sekian pelajaran dari ibu hari ini, semoga bermanfaat dan kalian harus mengulangi pelajarannya lagi di rumah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.